Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusnaini Wulandari dengan NPM A1W019070 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya ingin menjelaskan siapa kaum feodal dan proletar menurut Karl Marx. Feodalisme awalnya berkembang di Eropa pada abad 9. Feodalisme adalah sistem ekonomi yang menggunakan kekuasaan para bangsawan untuk menghapus hak milik tanah para petani dan menjadikannya sebagai milik kerajaan. Para pemilik tanah ini menetapkan harga sewa yang harus dibayar para petani. Corak produksi feodalisme adalah adanya ketergantungan antara pemilik tanah dengan petani. Para petani ini menggarap tanah untuk kepentingan para tuan tanah karena keuntungan yang didapat tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Sebagian besar, keuntungan penggarapan lahan ini digunakan untuk membayar sewa tanah yang mahal. Munculnya kelas feodalisme pada saat itu dikarenakan bangsawan pada saat itu yang mampu mengendalikan wilayah lokal kecil dengan kekuatan senjata untuk menundukkan dan mengeksploitasi tenaga kerja pertanian. Feodalisme menguasai Eropa dari masa kegelapan hingga awal masa modern. Dua faktor menyebabkan kematiannya dan membantu mewujudkan suatu mode produksi baru yang berdasarkan pada eksploitasi kelas yang baru. Pertama, kekuasaan sentralistik yang kuat dibangun kembali di Eropa bukan dalam bentuk besar kerajaan dengan wilayah kekuasaan yang luas, melainkan dalam bentuk monarki absolutis. Hal ini memungkinkan negara leluasa untuk mengontrol daerah di bawah kekuasaannya di Eropa agar sistem hukum yang sesuai kepentingan itu dapat dibuat dan dilaksanakan. Selain itu, kesempatan bagi aktivitas ekonomi juga diperluas keluar dari batas daerah lokal feodal. Dan agar persebaran perdagangan dimungkinkan, misalnya melalui penyatuan secara teratur sistem pajak dan mata uang dalam wilayah-wilayah perdagangan utama dan di sepanjang jalur perdagangan utama sebagai daerah rina. Yang kedua, sebagai akibat dari perubahan yang dibawa oleh revolusi pertanian. Produksi pertanian menjadi semakin rasional dan efisien. Salah satu dari konsekuensi yang paling signifikan dari hal ini adalah Akta Pembatasan. Akta ini melarang digunakannya lahan kosong di sepanjang wilayah kekuasaan feodal oleh pekerja yang tidak memiliki tanah untuk subsistensi mereka. Lahan ini kemudian digunakan oleh penguasa feodal untuk peternakan domba, pertanian intensif yang menggunakan mesin sehingga para pekerja pertanian dibuat tidak memiliki tanah sama sekali, menjadi benar-benar miskin. Sebagaimana dikatakan Marx dalam Das Kapital, domba memakan manusia, tanpa memiliki tanah, tak memiliki sarana untuk subsistensi kecuali tenaga. Para pekerja terpaksa untuk menjual tenaga mereka kepada majikan demi upah. Selanjutnya masuk ke proletar. Awalnya, istilah ini digunakan untuk mendeskripsikan orang tanpa kekayaan. Istilah ini biasanya digunakan untuk menghina atau merendahkan. Di era Roma kuno, penamaan ini memang sudah ada dan bukan hanya orang tanpa kekayaan saja, melainkan juga kelas terbawah masyarakat. Hal ini terjadi sampai Karl Marx mengubahnya menjadi istilah sosiologi yang merujuk pada kelas pekerja. Dalam pemikiran Karl Marx, ini adalah kelas kedua dalam stratifikasi sosial yang ia ciptakan. Proletar adalah kelas yang menerima gaji oleh kelas pertama, yaitu kelas majikan. Mereka bekerja guna memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Sedangkan kelas majikan bekerja dengan mencari uang atau laba. Kelas proletar sering menjadi target eksploitasi para majikan yang berorientasi kapitalis ini. Untuk itu, mereka sering diperas tenaganya dan diberikan gaji yang rendah guna kepentingan meraup laba sebesar-besarnya. Para proletar ingin hidup dengan tenang, maka dia yang hidup untuk bekerja akan mengalami alienasi atau keterasingan. Mereka adalah orang-orang yang tidak bisa menciptakan lapangan kerja sendiri, sehingga menumpang pada para pemodal untuk menciptakan barang dengan nilai lebih. Nilai lebih ini tercipta dari rumusan nilai barang dikurangi nilai seluruh hasil produksi dan menciptakan untung. Oleh karena itu, proletar yang kehilangan kebebasannya akan memprotes tirani kapitalis tersebut dengan demonstrasi dan hal-hal lain yang diperlukan.
Namun, para kapitalis tersebut akan menolaknya. Mereka di pihak pemerintah karena merekalah yang memberi kekayaan negara, terutama di negara-negara berideologi liberalisme. Ada beberapa contoh kaum proletar di dunia, di masyarakat Eropa, khususnya saat sebelum revolusi Prancis terjadi. Proletar dapat diartikan peasant, di mana waktu itu jumlah masyarakat ini mendominasi Prancis, tetapi tidak memiliki kekuatan. Kekuatan dibawa oleh kaum bangsawan yang biasanya juga dianggap sebagai masyarakat pemerintah dan pemegang kapital bersama kaum pendeta. Di India, masyarakat dibatasi dengan adanya kasta yang dilegalisasi oleh agama mereka. Kaum proletar di sana dibagi menjadi dua bagian. Pertama adalah kaum Sudra, yang merupakan kelas orang-orang pekerja dan pelayan. Lalu, kedua adalah Paria. Sebenarnya kelas ini adalah kelas terbuang dari kelas-kelas sebelumnya. Bahkan bisa dibilang kelas ini merupakan kelompok masyarakat yang tidak diakui dalam kasta. Baiklah, itu saja penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.